Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Gawas, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ya, pada video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone dari Samsung yang dimana umurnya ya baru sekitar kurang lebih 1 tahun, tapi harganya sudah turun drastis. Dan menurut saya ini sangat menarik untuk di tahun 2024. Oke, langsung saja kita sambut. Ya, ini dia smartphone-nya masih di box dari Shopee. Kita langsung ke gadget unboxing. Ya, ini dia di depan saya sudah ada box Shopee yang dimana di dalamnya ada smartphone Samsung yang masih saya buat misteri ya teman-teman. Karena harganya sekarang turun drastis dan saya rasa ini sangat worth it untuk dibeli di pertengahan tahun 2024. Dibandingkan kita beli smartphone Samsung pada umumnya yang terbaru sekarang ini ya teman-teman. Dan langsung saja coba kita unboxing kira-kira Samsungnya itu apa teman-teman. Jadi biasanya kan saya kalau unboxing itu langsung tunjukkan HP-nya ya. Sekali-sekali ini kita buat misterius. Dan ini saya belinya juga di Samsung Official teman-teman. Jadinya resmi juga untuk barang yang saya beli. Tapi di selain Official juga sudah banyak yang harganya itu turun teman-teman. Dan langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya. Adalah, masih di plastik lagi teman-teman. Di bubble wrap. Dan langsung kita buka lagi untuk bubble wrap-nya. Ya. Dan ini dia untuk smartphone-nya, kita sambut Samsung Galaxy M54 5G yang dimana ini saya dapat harganya sangat terjangkau teman-teman untuk di tahun 2024. Ini dia untuk harganya, saya dapat di harga 3,8 juta rupiah untuk harga normalnya dan masih dapat diskon atau nanti cashback sekitar 100.000 koin Shopee teman-teman. Jadi ya sekitar kurang lebih 3.700.000 ya untuk harga Samsung Galaxy M54. Ini saya belinya di Samsung Official, bisa dilihat. Ini harganya sangat terjangkau. Soalnya saat dia launching, ini harganya di sekitar 6,5 juta. Tapi sekarang udah di kisaran 3,8 juta rupiah saja. Dan selain Samsung Official juga banyak yang jual di harga ya sekitar segitu. Nanti untuk linknya saya tulis di kolom deskripsi. Ini mana saya rasa Samsung Galaxy M54 ini sangat menarik ya teman-teman. Karena untuk harganya dulu sekitar 6 jutaan, tapi kita bisa beli sekarang di harga 3 jutaan saja. Ya, ini masih full segel, teman-teman. Dan ini saya unboxing yang berwarna dark blue. Jadi dia ada dua ya, ada dark blue sama yang silver. Oke, langsung saja kita buka untuk boxnya. Jadi, terkadang saya rasa malah kita tuh worth it ya untuk membeli sebuah produk yang ya jangan terlalu lama juga. Jadi kalau kurang lebih 1 tahun itu masih belum begitu berumur, teman-teman. Dan speknya ini malah jauh lebih mumpuni dibandingkan kita beli Samsung yang harganya setara di 3 jutaan juga. Oke, langsung saja kita buka. Ini dia Samsung Galaxy M54 5G. Ya, kita langsung disambut sama smartphone-nya. Yang dimana kita lihat di sini, dia tentunya sudah Super AMOLED display dan ini Full HD Plus juga. Dan ada OIS 108 megapiksel dan baterainya di 6000 mAh teman-teman. Oke. Dan langsung kita kletek dulu aja untuk plastiknya. Ini masih baru ya, bukan refurbished ataupun repack dari Samsung resmi. Oke, dan ini untuk emailnya kita lepas dulu. Ya, ini dia desain dari Samsung Galaxy M54 5G yang berwarna dark blue. Ya, ini ciri khas banget ya dari Samsung. Jadi desainnya dengan ada 3 buah kamera dan ini yang nonjol cuma modul kameranya aja. Kemudian ini warna birunya kalem, jadi ada sedikit pantulan cahaya yang warna birunya lebih terang ini teman-teman. Kemudian di sini ada logo Samsung dan saya rasa untuk desainnya oke. Cuma untuk di sini dia masih plastik ya teman-teman, jadinya masih feel-nya kurang premium kalau dibandingkan sama A series yang di 50 series. Biasanya dia sudah kaca, tapi kalau M series ini masih dari plastik. Cuma ya saya rasa nggak begitu masalah. Ya, untuk smartphone-nya ini lumayan tipis teman-teman. Jadi walaupun 6000 mAh ini lumayan tipis. Genggam juga cukup nyaman dan ini layarnya luas di 6,7 inci kalau nggak salah. Oke, kita lihat detailnya. Di sini ada 3 buah modul kamera, kemudian ada single LED flash. Untuk bagian depan ini dia tidak ada screen protectornya seperti biasa, ciri khas dari Samsung teman-teman. Kemudian di bagian bawah ini ada speaker, kemudian ada Type C, kemudian ada mikrofon.
Dan di bagian kanan ini ada tombol on off yang berfungsi juga sebagai fingerprint. Jadi fingerprintnya belum di layar, masih di samping. Di atasnya ada volume up and down yang kalau dipencet ini kliki semua, ini mantap. Kemudian bagian atasnya di sini ada mikrofon lagi, jadi sudah dual mikrofon teman-teman. Dan bagian kirinya ini polosan saja, dan tentunya untuk bagian frame-nya ini masih ada plastiknya ya, ciri khas dari Samsung. Oke, smartphone-nya positif teman-teman, jadi feel digenggamnya juga nggak begitu berat dan cukup tipis juga. Ya, kita lanjut lagi, kira-kira kita dapat apa saja. Walaupun biasanya kalau unboxing Samsung itu minim ya teman-teman. Kemudian kita dapat di sini ada IMEI. Kita lanjut lagi, di dalamnya ini ada pin ejector. Ya, untuk SIM tray-nya di sini hybrid teman-teman. Jadi bisa dual SIM atau single SIM plus micro SD. Ya, setidaknya masih ada pilihan opsi micro SD. Oh ya, kelupaan, di smartphone ini juga sudah tidak ada jack audio 3,5 mm dan speakernya masih single saja di bagian bawah ini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di dalam boxnya ini kita lihat apakah kita dapat case atau yang lainnya. Soalnya dulu harganya juga lumayan ya, di 6 jutaan. Ya, yang pertama kita dapat panduan singkat dan kartu garansi dari Samsung. Kemudian kita mendapatkan kabel data, yang dimana ini sudah Type-C to Type-C, jadi bukan Type-A to Type-C. Ya, ciri khas dari Samsung ya. Kabelnya selalu dapat yang Type-C to Type-C, dan kita tidak dapat kepala charger. Sehingga ini jadi PR ya buat teman-teman gadget. Yang dimana biasanya pada umumnya kepala charger zaman now itu masih kebanyakan Type-A to Type-C. Jadi kita harus beli lagi yang Type-C to Type-C. Dan langsung saja kita hidupkan, kira-kira bagaimana pandangan awal dari Samsung Galaxy M54. Oh iya, sebelum kita lanjut, seperti biasa di smartphone Samsung itu saat awal beli pastinya nggak ada screen protectornya. Jadinya di sini cukup rawan teman-teman. Sehingga saya ada rekomendasi premium screen protector, yaitu ini dia dari Phone.me. Ya, ini mantap ya untuk screen protectornya, soalnya beda sama screen protector pada umumnya. Yang dimana Phone.me ini sudah menggunakan flex glass dengan ketahanan di 9H. Ya, flex glass ini anti pecah ya teman-teman, karena dia terbuat dari nanoglass. Dan bisa dilihat ini dia untuk keunggulannya. Jadi nggak kalah sama tempered glass pada umumnya. Coba aja langsung kita unboxing. Yang dimana ini untuk Infinix Note 40 teman-teman. Jadi ya, yang beli Samsung bisa coba langsung beli Phone.me ini sekalian teman-teman. Dalam paket pembeliannya kita bisa dapat langsung 2 screen protector flex glass teman-teman. Jadi di sini saya dapat yang matte, ini untuk yang matte, kemudian ini yang clear ya. Bisa dilihat, ini dia untuk anti goresnya, ini Phone.me yang ketahanannya di 9H. Ini tempered glass yang fleksibel ya teman-teman. Bisa dilihat, ini fleksibel jadi anti pecah. Ini dari kaca jadi bukan plastik, sehingga kualitasnya tentunya sudah sangat baik. Untuk masalah pemasangan juga ini gampang teman-teman. Beda kalau sama kita bandingkan tempered glass pada umumnya. Ini dia. Saya ada contoh tempered glass biasa, yang dimana kalau tempered glass biasa dia kaku, jadi gampang pecah. Semisal kita buat lentur dikit, nanti dia langsung gampang pecah teman. Ini dia langsung pecah ya, karena kaku kalau tempered glass pada umumnya. Dan ini bercak pecahannya juga berbahaya ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini ada banyak pecahan kacanya, percikan-percikan pecahan kacanya. Jadi kalau tempered glass biasa itu kalau pecah cukup berbahaya. Sedangkan kalau Phone.me ini dia lentur teman-teman. Mau kita lenturkan seberapa pun ini masih aman, tidak gampang pecah. Selanjutnya ini dia saya coba pasang langsung di Infinix GT20 Pro. Dan ternyata juga sangat mudah seperti masang tempered glass pada umumnya. Sehingga buat teman-teman gadget yang cari screen protector, langsung saja ke Phone.me Indonesia, baik di Tokopedia ataupun Shopee-nya. Ya, ratingnya juga sangat tinggi. Ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy M54 5G. Ya, yang pertama untuk sektor layar ini sudah feel-nya premium teman-teman. Karena nih layarnya bisa dilihat bingkainya sudah cukup tipis ya, kanan, kiri, atas, dan bawahnya. Jadi untuk di tahun ini nggak kalah keren sih desain dari Samsung Galaxy M54 5G ini. Bahkan bingkainya saya rasa masih lebih tipis daripada Samsung Galaxy A35 ataupun A25 ya teman-teman. Dan untuk layarnya ini seluas 6,7 inci, jadi cukup luas dengan resolusi di Full HD+. Dan panelnya adalah Super AMOLED Plus, jadi layarnya ini kualitasnya juga sangat baik. Untuk masalah refresh rate ada di 120Hz, jadi saya rasa untuk layar ini udah mantep banget ya di Samsung Galaxy M54 5G ini. Oh ya, untuk kacanya juga sudah Corning Gorilla Glass 5, jadinya sudah aman. Oke, mantap untuk layarnya.
Kemudian kita lihat untuk masalah softwarenya, apakah kemudian ini ketinggalan zaman? Ya, untuk softwarenya ternyata juga yang terbaru. Jadi ini dia, UI-nya adalah One UI versi 6.1 dan Android-nya sudah 14. Ini mana ini sudah terupdate saat saya unboxing ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk download update-annya lagi. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi softwarenya sudah yang terbaru out of the box ini. Ya, mantap. Kemudian kita lihat di sini untuk pengaturannya. Dan saya tidak menemukan adanya Galaxy AI di Samsung Galaxy M54. Jadi belum ada Galaxy AI-nya ya teman-teman. Kemudian untuk Always On Display juga tersedia di smartphone ini. Ini dia ada lock screen and AOD. Kita lihat untuk Always On Display-nya. Ya, ini dia. Jadi ternyata untuk AOD-nya ini simple ya teman-teman pengaturannya. Jadi beda sama Galaxy A series yang sudah ada AOD-nya. Ini desainnya cuma bisa seperti ini saja, tapi setidaknya yang penting sudah ada Always On Display-nya dan dia bisa nyala terus teman-teman. Walaupun memang untuk desainnya ini nggak bisa diatur ya, jadi cukup disayangkan, cuma ya nggak masalah saya rasa. Kemudian kita lihat untuk memori yang tersedia, yang dimana ini untuk memorinya cukup lega teman-teman, dan untuk RAM-nya ini free di 3 GB. Yang dimana RAM utamanya di 8 GB, tapi tersisa tinggal 3 GB. Ya terpakai sekitar 59%. Jadi UI-nya lumayan berat ya teman-teman di Galaxy M54 ini. Kemudian internalnya masih di 216,82 GB. Ya, ini internalnya masih lega banget karena dia memorinya di 256 GB dan masih ada micro SD-nya lagi. Ya, mantap. Kemudian untuk layarnya ini dia sudah di Full HD Plus dan support SDR10, SLG dan SDR10 Plus. Dan support juga white color gamut. Jadi layarnya feel-nya sudah premium di Galaxy M54. SoC-nya adalah Exynos 1380 yang dimana ini chipsetnya sama persis seperti di Galaxy A35. Jadi masih kekinian ya. Yang dimana di sini ada Cortex A78 di 2,4 GHz dan fabrikasinya di 5 nanometer. Untuk GPU-nya adalah Mali G68. Selanjutnya kita lihat di general. Ya, ini dia. Untuk memorinya tentunya sudah UFS, tapi sepertinya masih 2.2. Ya, selanjutnya saya sudah tes Antutu versi 10, yang dimana skornya dapat di 596.809. Jadi untuk di kelas 3 jutaan ini masih oke. Soalnya sebelumnya saya sudah unboxing Reno 12. Itu di harganya sekitar mungkin 6-7 juta, tapi Antutunya skornya ya mirip-mirip ya, di 600 ribuan. Jadi saya rasa Galaxy M54 ini chipsetnya masih sangat mumpuni teman-teman. Selanjutnya kita lihat untuk sensornya, apakah lengkap atau tidak. Ya, untuk sensor di sini lengkap. Jadi ada sensor magnetik, kemudian gyroskopnya ada, dan sensor cahayanya juga. Jadi mantap ya. Kemudian di sini juga sudah tersedia sensor NFC pastinya. Oke, sensornya lengkap. Selanjutnya kita tes untuk gyroskopnya apakah hardware atau software. Dan untuk gyroskopnya di sini hardware teman-teman. Jadi tidak ada kendala untuk masalah sensor. Ini buat gaming sudah responsif dan cepat ya gerakannya. Mantap. Selanjutnya kita tes untuk sektor kameranya teman-teman. Jadi di sini Samsung Galaxy M54 memiliki 3 buah kamera belakang, yang dimana kamera utamanya sebesar 108 megapiksel OIS. Kemudian ini lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel dan ini lensa makro sebesar 2 megapiksel. Untuk kamera depannya ini sebesar 32 megapiksel. Jadi untuk megapikselnya saya rasa kameranya sudah mantap. Dan ini dia untuk tampilan UI dari kameranya. Jadi sudah lengkap ya teman-teman. Di sini kita bisa atur mau 108 megapiksel atau 12 megapiksel. Kemudian untuk di sini kita atur ultra wide ini ke 1 kali dan zoomnya dia maksimal sampai 10 kali ya, standar ya. Selanjutnya kita lihat untuk fitur-fiturnya. Jadi di sini ada mode portrait yang dimana tuh portraitnya belum support 2 kali ya teman-teman, cukup disayangkan. Jadi zaman now kan banyak yang portraitnya itu lebih ngezoom, jadi di sini masih belum support. Kemudian kita ke more di sini ada mode pro, ada pro video, ya mantap. Kemudian ada single take, mode malam, food, panorama, makro, super slow-mo, slow motion, dan hyperlapse. Jadi di sini lengkap ya teman-teman. Terutama ada pro video yang dimana ini bisa banget buat seperti saya konten kreator. ISO-nya maksimal bisa sampai 3200, kemudian shutter speed-nya bisa sampai 1/30. Dan yang saya suka itu adalah fokusnya teman-teman, bisa kita atur manual kalau di video. Jadinya sangat membantu di sini. Untuk kualitasnya juga bisa sampai di Ultra HD juga teman-teman. Nah, bisa dilihat ya 30 fps.
di Pro Video. Jadi lengkap ini. Kemudian kita lihat untuk videonya teman-teman, yang dimana untuk video di sini resolusi maksimalnya di Ultra HD 30 fps, kemudian di Full HD bisa sampai 60 fps teman-teman. Kemudian HD-nya maksimal di 30 fps. Selanjutnya di sini ada pengaturan Super Steady. Bisa dilihat untuk Super Steady dia maksimal di Full HD 30 fps saja. Jadi nggak support di 60 fps ataupun Ultra HD-nya. Untuk lensa ultrawide dia videonya maksimal sampai di maksimal di Full HD 30 fps untuk lensa ultrawide-nya. Dan ada OIS-nya. Jadi ini gerakannya untuk lensa utamanya sudah terasa ya teman-teman. Lebih smooth karena sudah distabilkan dengan OIS. Ya, mantap. Kemudian untuk kamera depannya di sini resolusi maksimalnya sama kayak kamera belakang, bisa di Ultra HD 30 fps. Kemudian Full HD-nya bisa di 60 fps. Jadi saya rasa untuk resolusi videonya juga ini sangat lengkap di Samsung Galaxy M54 dan sudah saya coba juga ya, hasilnya juga bagus. Ya, untuk kamera depan ternyata ada video stabilization-nya juga dan ini supportnya di Full HD 30 fps, jadi mantap. Oh ya, untuk kamera belakang dia 2 kali tingkatan ya, ada Super Steady sama ada video stabilization ini. Jadi bisa 2 tingkatan kestabilan. Dan langsung saja ini dia sudah saya tes untuk kualitasnya, bisa dilihat di sini. Langsung saja ini dia kualitas kamera dari Samsung Galaxy M54 5G. Ini dia contoh perekaman di 4K 30 fps yang dimana di pengaturan ini tidak ada settingan stabilisasi teman-teman. Jadi di sini mengandalkan OIS-nya sehingga walaupun tidak ada pengaturan stabilisasi ini tetap bisa stabil berkat OIS teman-teman. Ya, bisa dilihat di sini gambarnya tajam ya karena Ultra HD, kemudian warnanya juga bagus ya. Jadi ciri khas Samsung warna langitnya ini biru dan untuk warna lainnya ini saya rasa lebih ke natural. Jadi nggak dibuat gonjreng-gonjreng banget sama Samsung di sini. Bisa dilihat, kita lihat untuk fokusnya. Ya, fokusnya di sini smooth, jadi nggak tiba-tiba tek fokus. Bagus, ini dibuat video jadinya lebih cantik ya teman-teman. Kemudian untuk mikrofonnya silakan dinilai sendiri. Ini saya video sekitar jam 4 sore, jadinya warnanya memang cahaya mataharinya agak kekuning-kuningan teman-teman. Dan kita coba untuk stabilisasinya. Ini saya videonya menggunakan 2 tangan, jadi harusnya bisa lebih stabil teman-teman. Ya, ini coba kondisi backlight. Oke. Kemudian kita bawa jalan lagi. Kalau saya rasa ini sudah stabil ya. Jadi walaupun nggak ada pengaturan AIS-nya tetap stabil. Oke. Ya, saya rasa ini mantap sih untuk Samsung Galaxy M54 di harga 3 jutaan saja. Jadi memang kita harus pinter-pinter ya nyari smartphone yang harganya sudah turun. Ini dia perekaman kamera depan yang dimana juga bisa di Ultra HD 30 fps. Ya, bisa dilihat ini kondisi terkena cahaya matahari, kemudian ini agak backlight dan full backlight. Bisa dilihat, walaupun full backlight tapi masih oke ya hasilnya. Bisa dilihat ini masih dapat fokusnya di saya. Jadi mantap sih untuk kualitas kameranya dari Galaxy M54. Oke, tapi di sini nggak ada pengaturan stabilisasi seperti biasa di Ultra HD dan saya pegangnya cuma 1 tangan dan langsung saja coba kita bawa jalan teman-teman. Jadi apakah bergetar? Dan saya rasa ini lumayan bergetar teman-teman, cuma nggak parah-parah banget sehingga saya rasa mungkin lebih baik di Full HD saja supaya masih stabil ya. Bisa dilihat untuk hasilnya walaupun backlight ini masih bagus teman-teman. Di harga 3 jutaan Samsung kualitas kameranya sebagus ini.
Ya, untuk speaker cukup disayangkan Samsung Galaxy M54 hanya memiliki single speaker di bagian bawah ini. Cuma untuk kualitasnya saya rasa sudah bagus. Jadi bassnya masih lumayan terasa, kemudian detailnya dapat dan jernih juga. Jadi ya walaupun nggak dual speaker, ini masih oke sih speaker di Galaxy M54 5G. Selanjutnya yang menarik dari smartphone ini adalah baterainya yang jumbo di 6000 mAh. Ya ini mantap ya teman-teman. Kemudian untuk masalah haptic feedback saat kita mengetik ini juga sudah lumayan berisi. Jadi buat ngetik ini lumayan nyaman, walaupun masih ya agak ngambang, tapi ini sudah lumayan enak, nggak terasa murah gitu teman-teman. Ya, ini sudah oke. Baik, untuk kesimpulan, saya rasa Samsung Galaxy M54 5G ini masih sangat recommended untuk dimiliki di tahun 2024. Karena harganya sudah turun drastis, ada di kisaran 3 jutaan saja, kita sudah dapat smartphone Samsung dengan spek yang sangat mumpuni. Awalnya saya cukup bingung ya mau beli antara Samsung Galaxy M54 atau Oppo Reno 10 5G atau Samsung Galaxy A35, soalnya harganya ketiga smartphone itu masih agak mirip-mirip. Paling mahal ya Samsung Galaxy A35. Ini harganya sekarang mirip banget sama Oppo Reno 10 5G. Cuma setelah saya lihat-lihat, ternyata di Samsung Galaxy M54 5G ini kameranya jauh lebih mumpuni daripada Oppo Reno 10 5G. Walaupun di sini minusnya ngecasnya yang sangat lamban ya di 25 watt. Selebihnya seperti chipset ini sudah oke, ini layarnya juga bagus ya teman-teman. Sensornya lengkap dan untuk baterainya ini jumbo. Jadi saya rasa pilihan paling tepat saat ini di 3 jutaan ada di Samsung Galaxy M54 5G. Baik, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Samsung Galaxy M54 5G. Kalau misal banyak yang tertarik sama smartphone ini, bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa saya buatkan video reviewnya, kalau nggak video gamingnya dari Galaxy M54 5G ini. Apabila ada masukan atau saran, bebas tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga tuh subscribe channel Lega Gadget supaya bisa semangat lagi lihat konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.